Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 kurikulum merdeka penerbit Erlangga ini ya. Baik, saya udah banyak membahas latihan-latihan yang ada di sini. Jadi sekarang saya akan melanjutkan membahas bab 2 latihan 7 yang ada di halaman 30 ya. Oke. Langsung aja kita mulai. Nomor 1, Amir menggunakan 3/4 bagian dari uang sakunya untuk membeli makanan dan sisanya ditabung. Berapa bagian uang saku Amir yang ditabung? Jadi kalau seperti ini ya caranya, tadinya uang Amir ini utuh 1 bagian, lalu 3/4 untuk membeli makanan. Nah, berarti berkurang 3/4 ya. Jadi caranya waktu uang sakunya utuh itu dianggap utuh itu 1 ya. 1 dikurangin untuk jajannya 3/4, berarti 1 dikurang 3/4. Karena di sini per 4, maka 1 ini diubah menjadi 4/4 ya, karena tadinya 1 ini dianggap 1/1. Nah, 1/1 kalau diubah menjadi per 4, ini harus dikali 4, berarti atas juga dikali 4. Jadi 1 itu sama dengan 4/4, baru bisa dikurang 3/4. 4 dikurang 3 sama dengan 1/4 ya. Jadi uang yang ditabung adalah 1/4 bagian. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini 1 bagian penuh. Kalau 1 bagian itu selalu pembilang dan penyebutnya sama ya. Jadi kita tinggal lihat aja, kalau dikurang 3/4 berarti 1 bagiannya itu 4/4. Kalau di sini pengurangnya per 5 berarti satunya itu 5/5. Kalau di sini pengurangnya per 8 berarti 1 itu 8/8 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tuti menggunakan 1/2 bagian dari uang tabungannya untuk membeli baju dan 1/3 bagian untuk membeli keperluan sekolah. Pertanyaannya, berapa bagian uang Tuti yang telah digunakan? Dia sudah gunakan 1/2 untuk beli baju dan 1/3 untuk keperluan sekolah. Kalau disuruh mencari berapa uang yang telah digunakan, berarti 1/2 ditambah 1/3. Nah, ingat penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda harus disamakan dulu penyebutnya ya. Caranya dicari dulu KPK 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, jadi kita ubah menjadi per 6 dua-duanya. Lalu 2 untuk jadi 6, ini 2 harus dikali 3. Berarti 1 juga harus dikali 3. 1 kali 3, 3 di sini ya. Lalu yang ini 3 agar menjadi 6 itu harus dikali 2. Berarti atasnya atau pembilangnya juga harus dikali 2. 1 kali 2, 2 ya. Jadi 3/6 ditambah 2/6, hasilnya adalah 5/6. Jadi uang yang sudah digunakan itu adalah 5/6 ya. Lalu yang B, berapa bagian sisanya? Nah, kalau ditanya berapa bagian sisanya, seperti tadi ya, utuh dulu. 1 bagian utuh itu 1 ya, dikurangin yang udah digunakan 5/6. Nah, 1 itu karena di sini pengurangnya pengurangnya per 6, jadi 1 ini kita ubah menjadi 6/6 ya. Jadi 6/6 dikurang 5/6 sama dengan 1/6 ya. Jadi sisanya itu adalah 1/6 bagian ya. Lalu nomor 3. Jarak dari rumah Tono ke sekolah adalah 3/4 km. Saat ini ia sudah menempuh jarak setengah kilometer atau 1/2 km. Berapa kilometer lagi jarak yang harus ditempuh Tono? Kalau jarak totalnya 3/4, sudah ditempuh 1/2, berarti sisa jarak yang harus ditempuh adalah 3/4 dikurang 1/2. Lalu teman-teman ingat pengurangan pecahan juga harus sama penyebutnya ya. Ini belum sama, jadi harus kita samakan. KPK 4 dan 2 itu adalah 4. Jadi dua-duanya kita ubah menjadi per 4. Ini sudah 3/4 tetap. 1/2 diubah menjadi per 4. 2 untuk jadi 4 harus dikali 2, berarti 1 juga dikali 2. 1 kali 2, 2 ya. Jadi 3/4 dikurang 2/4, hasilnya 1/4. Jadi jarak yang harus ditempuh lagi adalah 1/4 kilometer ya. Kita lanjut ke nomor 4.
Ibu mempunyai persediaan minyak goreng sebanyak setengah liter atau 1/2 liter. 1/2 ini dibaca setengah ya. Jika ibu menggunakan minyak goreng tersebut untuk memasak sebanyak 1/3 liter, berapa sisa minyak goreng ibu sekarang? Tadinya punya 1/2 dipakai masak 1/3. Berarti 1/2 dikurang 1/3 ya, karena ini nggak sama penyebutnya, jadi harus kita samakan ya, dua-duanya diubah menjadi per 6 ya, karena KPK 2 dan 3 itu adalah 6, jadi diubah menjadi per 6. 2 untuk jadi 6 itu harus dikali 3, berarti 1 juga harus dikali 3, 1 kali 3, 3 ya. Lalu ini 3 untuk jadi 6 itu harus dikali 2, berarti 1 juga harus dikali 2, 1 kali 2, 2, jadi 3/6 dikurang 2/6, hasilnya 1/6. Jadi sisa minyak goreng ibu adalah 1/6 bagian ya. Kita lanjut nomor 5. Persediaan minyak goreng ibu ada 1/2 liter. Ibu membeli lagi 1/4 liter minyak goreng. Jika ibu menggunakan 1/3 liter minyak goreng untuk memasak, tentukan A. Banyak minyak goreng setelah ibu membeli lagi 1/4 liter ya. Tadinya 1 liter, beli lagi 1/4 liter, berarti setelah membeli 1/4 liter itu banyak minyak goreng ibu adalah 1/2 ditambah 1/4 ya. Karena tidak sama penyebutnya, jadi harus kita samakan. KPK 2 dan 4 itu 4, jadi dua-duanya kita ubah menjadi per 4 ya. 2 untuk menjadi 4 itu dikali 2, berarti 1 juga harus dikali 2. 1 kali 2, 2. Ini 1/4, tetap di sini 1/4 ya. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi minyak goreng ibu setelah membeli lagi sebanyak 1/4 bagian itu menjadi 3/4 ya. Lalu pertanyaan B, sisa minyak goreng ibu sekarang. Sisa minyak goreng ibu berarti setelah digunakan 1/3 liter, berarti jumlah yang tadi dikurangin 1/3 ya. Jumlah tadi 3/4 dikurang 1/3. Ini penyebutnya nggak sama, harus kita samakan ya. KPK 4 dan 3 itu adalah 12, jadi dua-duanya kita ubah menjadi per 12. 4 untuk jadi 12 itu harus dikali 3, berarti 3 juga dikali 3. 3 kali 3, 9 ya. Lalu 3 untuk jadi 12 itu harus dikali 4, berarti 1 juga harus dikali 4. 1 kali 4, 4/12. Jadi 9/12 dikurang 4/12 sama dengan 5/12. Ini sisa minyak goreng ibu setelah digunakan ya. Lalu nomor 6, ibu mempunyai 4/5 meter pita. Ibu membeli lagi 3/20 meter pita. Berapa meter panjang pita ibu sekarang? Sudah punya 4/5, beli lagi 3/20. Kalau beli lagi itu bertambah ya teman-teman, berarti artinya ditambah ya. 4/5 ditambah 3/20 ya, karena penyebutnya tidak sama, jadi kita samakan dulu. Penyebut 5 dan KPK ya, kita cari KPK 5 dan 20 itu adalah 20, jadi kita akan ubah menjadi per 20. 5 untuk jadi 20 ini dikali 4, berarti pembilangnya atasnya juga dikali 4. 4 kali 4, 16. Ini sudah per 20, jadi tetap di sini 3/20 ya. 16 ditambah 3 sama dengan 19/20. Panjang pita ibu 19/20 ya. Lalu nomor 7, Amir telah menyelesaikan 3/4 dari pekerjaan rumahnya. Berapa bagian lagi yang harus diselesaikan ya? Yang udah dikerjakan 3/4, berarti sisanya berapa lagi? Oke, berarti 1 utuh ya, dikurangin yang udah dikerjakan itu 3/4. Kalau di sini per 4, maka satunya kita ubah menjadi 4/4 dikurang 3/4, hasilnya adalah 1/4 ya. Lalu nomor 8, 2 orang tukang bangunan bekerja bersama-sama hari ini. Tukang pertama dapat menyelesaikan 1/3 bagian pekerjaan dan tukang kedua dapat menyelesaikan 1/4 bagian pekerjaan. Berapa bagian pekerjaan yang sudah diselesaikan hari ini? Kalau satunya selesaikan 1/3, satunya 1/4, berarti yang sudah diselesaikan adalah 1/3 ditambah 1/4. Karena penyebutnya beda, harus kita samakan ya, dengan cara mencari KPK. KPK 3 dan 4 itu adalah 12 ya. 3 untuk jadi 12 harus dikali 4, berarti 1 juga dikali 4, hasilnya 4 ya. Lalu 4 untuk jadi 12 itu dikali 3, berarti 1 juga dikali
3 ya. 4 tambah 3 7/12. Ini pekerjaan yang sudah diselesaikan ya. Lalu nomor 9, dua orang tukang masing-masing membuat satu kolam ikan. Tukang pertama dapat menyelesaikan 3/4 bagian pekerjaan dalam satu hari. Sementara itu, tukang kedua dapat menyelesaikan 4/5 bagian pekerjaan dalam satu hari. Tukang manakah yang bekerja lebih cepat? Tukang pertama atau tukang kedua? Nah, kita lihat dulu ya, itu membandingkan berarti ya. Mana yang lebih cepat? Tukang pertama itu 3/4, tukang kedua 4/5 dalam satu hari ya. Jadi kita lihat dulu 3/4 dengan 4/5 itu mana yang lebih besar. Caranya kita kalikan silang. 4 kali 4 16 nih ya. Lalu 5 kali 3 15. 15 dengan 16 lebih besar 16. Berarti lebih banyak yang 4/5. Kerjanya lebih banyak yang 4/5, berarti ini yang lebih cepat. Jadi yang bekerja lebih cepat adalah tukang kedua ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya, nomor 10. Amir mempunyai sejumlah perangko. Ia memberikan 1/3 bagian dari jumlah perangkonya untuk adik pertama. Kalau diberikan ke adik berarti berkurang ya, berarti dikurang. Dan 1/4 bagian untuk adik kedua, berarti dikurangin lagi karena diberikan lagi. Berapa bagian sisa perangko Amir sekarang ya? Berarti tadinya utuh ya, satu bagian utuh itu 1 dikurang, diberikan pada adik pertama 1/3, dikurang lagi untuk adik kedua 1/4 ya. Karena penyebutnya beda harus kita samakan ya. KPK 3 dan 4 itu 12, berarti kita ubah menjadi per 12. 1 di sini menjadi 12/12 dikurang 3 untuk jadi 12 itu dikali 4, berarti 1 juga dikali 4, jadi 4 ya. Lalu yang ini 4 untuk jadi 12 itu dikali 3, berarti 1 juga dikali 3, 1 kali 3 3 ya. Jadi tadinya 1 utuh atau 12/12 dikurang 4/12 dikurang 3/12, hasilnya adalah 5/12. Oke, itu ya teman-teman ya pembahasan kita bab 2 latihan 7 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.